Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihla Nadida Hanifa, semester 6 dari program studi manajemen dakwah, konsentrasi manajemen haji dan umroh UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai Safirator Biro Travel Haji dan Umroh yang terkenal menjadi kepercayaan masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Lalu bagaimana sih cara Safirator ini menjadi salah satu kepuasan masyarakat Blitar dalam aspek haji dan umroh? Apa saja pengalaman yang ditawarkan dan fasilitas yang ditawarkan? Mari kita simak ulasan berikut ini. Safira Tour and Travel Blitar, biro perjalanan terpercaya dan amanah, telah memberangkatkan lebih dari 600 jamaah di setiap kloternya dan hampir 2.000 jamaah di setiap bulannya. Pelayanan profesional, bimbingan ibadah lengkap, dan fasilitas terbaik untuk kenyamanan Anda. Umroh dan haji, pilih yang sudah terbukti. Hubungi Safira Tour and Travel Blitar sekarang juga, karena ibadah tak sekedar perjalanan. Sedikit sejarahnya agen Safirator sampai bisa cabang-cabang di mana-mana itu cabang utamanya itu sebenarnya di mana? Kalau Safira sendiri kita sudah berdiri itu dari tahun 2000 ya, 2000 ya. Kalau kantor pusatnya di Jalan Juanda nomor 1. Jalan Juanda nomor 1 Surabaya. Maksudnya daerahnya? Berarti dekat Juanda. Iya betul, arah mau ke Juanda. Berjo ya. Gitu. Kalau untuk cabangnya saat ini sudah ada 10 lebih kan? Di Jawa Timur. Oh di Jawa Timur. Tahun 2000 tadi? Iya 2000. Jadi sudah kurang lebih 24 sampai 25 tahun. Berarti ini didirikannya ke tahun 2000. Berarti mulai beroperasinya sekarang 2000 tahun. Paket yang paling murah itu biasanya kita pakai live namanya. Terus ada paket eksklusif, ada paket priority ada. Cuman insya Allah kalau secara pelayanan itu sama aja. Yang membedakan mungkin nanti MIT cara aja gitu. Tapi kalau untuk acaranya istilahnya proses ibadahnya semuanya sama aja. Terus kita juga punya program yang terbaru ini dari tahun kemarin. Saya kita punya program yang namanya Umroh Charity. Iya, charity itu kan amal ya. Umroh charity itu sama-sama dibikin memang khusus buat orang-orang yang mau ngumrohin orang lain. Contohnya kayak misalkan kayak Mbak Zulfa ini mau ngumrohin orang tuanya, atau mau ngumrohin karyawan, terus mau ngumrohin karyawannya, atau kita mau ngumrohkan saudara kita atau mungkin guru kita, kayak gitu tuh boleh ikut program umroh charity ini dapat subsidi dari Safira. Jadi harganya jauh lebih murah. Kalau umroh regulernya itu kita harganya mulai dari 33-an, kalau yang umroh charity ini 27 juta sudah bisa ikut sama Safira. Cuman seatnya terbatas, setiap bulan itu kita batasin maksimal hanya 10 orang yang boleh ikut umroh charity gitu. Jadi memang program amal dari Safira khusus untuk yang mau mengumrohkan orang lain atau orang-orang yang pengen umroh sendiri tapi dananya belum cukup untuk umroh reguler, boleh untuk ikut umroh charity. Atau misalkan Mbak Zulfa ini penghafal Quran misalkan, atau guru ngaji, dosen, nah itu boleh ikut program umroh charity yang dapat subsidi dari Safira itu. Itu cara pendaftarannya sama aja, dan itu nggak ada survei sih Mbak, maksudnya kan ada dapat subsidi ya, biasanya yang dapat subsidi itu kan ada survei kayak gitu, tapi di Safira nggak ada, karena kita percaya sama jamaahnya. Terus kan dia mau ibadah juga ya Mbak, mau ibadah yang bisa mengukur kemampuannya kita kan kita sendiri ya. Mungkin kalau kita daftar program charity berarti kan mungkin mampunya itu gitu ya, sehingga nggak ada survei. Itu kuotanya satu bulan 10 aja per bulan itu 10, khusus umroh charity ini cuma 10 aja gitu. Buat penghafal Quran, buat guru, dosen, buat apa lagi, janda, marbot gitu, maksudnya sudah gak punya suami gitu-gitu ya, boleh ikut. Atau untuk diri sendiri boleh, yang uangnya belum cukup umroh reguler boleh ikut program charity gitu. Dan belum pernah umroh, jadi kalau yang sebelumnya sudah pernah nggak boleh karena kan yang mampu ya Mbak, kalau sebelumnya sudah pernah berangkat. Tapi kalau belum pernah itu boleh. Misal belum pernah, kemudian sedang daftar haji tapi belum waktunya berangkat itu Haji reguler ya. Kemudian kayak berarti semua fasilitas sudah disediakan dari semuanya harganya kita sudah orderin ya, seperti bisa hotel, perlengkapan, makan, segitu, terus segala macam untuk apotek handling, asuransi perjalanan. Jadi Safira tuh semua paket kita sudah punya yang namanya asuransi perjalanan. Jadi asuransi perjalanan itu melindungi jamaah ya dari hal yang tidak diinginkan, contohnya misalkan sakit atau sampai pembatalan nggak jadi berangkat ya gitu kan, semuanya asuransi. Terus yang belum termasuk itu cuman password dan accessibility saja gitu. Kalau yang lain-lainnya bisa dengan itu sudah masuk di dalam paket. berarti untuk yang paspor tadi mandiri, orang mengurus sendiri.
Kita bantu Mbak. Kalau urus sendiri kasihan kok nanti nggak ngerti cara ngurusnya gimana. Tetap kita bantu, cuman upgrade layanan baru atau misal keluhan cara menangani keluhan gitu kan pasti ada jamaah yang ada rewel gitu kan. Biasa sih Mbak, nggak ada. Maksudnya jamaah rewel itu tergantung dari apanya. Maksudnya kalau secara fasilitas kan kita sudah tahu kan, maksudnya sudah tahu dari awal waktu mendaftarkan sudah dijelaskan cara modelnya berapa, nanti di sana seperti apa, itu sudah dikasih tahu ya. Jadi kalau misalkan komplainnya masalah fasilitas ya harusnya enggak jarang ya, karena kan kita sudah ngomong dari awal. Jadi modelnya nanti ini, jaraknya sekian kayak gitu. Kalau misalkan mungkin komplain masalah delay contohnya ya, itu kan di luar kuasanya Safira. Gitu. Maksudnya kalau hal-hal yang mungkin terjadi karena kesalahannya Safira mungkin akan kita bantu, kita handle, kita kasih ganti rugi misalnya kalau nggak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, yang nggak sesuai dengan brosur misalkan. Kayak misalkan maskapainya tadinya ini tiba-tiba diganti yang lebih murah, itu pasti ada pengembalian dana juga dari Safira. Tapi kalau kayak masalah-masalah yang di luar kuasanya Safira, contohnya kayak masalah delay itu tadi ya kita nggak bisa apa-apa ya, kita semua yang mengalami kan, bukan hanya Safira aja sih, semua travel yang dalam satu pesawat itu pasti juga delay juga. Tapi yang jelas kalau misalkan ada orang komplain ya Mbak, saya rasa bukan di Safira aja, semua kita sebagai petugas, sebagai orang yang berhadapan langsung dengan harus kita lakukan pertama ya harus kita memvalidasi perasaan jemaah itu. Maksudnya kita harus mengiyakan dulu, meminta maaf dulu, dan kita cari solusinya seperti apa. Kalau itu sih bukan Safira aja ya, itu manajemen dasar aja tentang kita bagaimana melayani orang kan. Gitu sih. Terus kemudian Kalau Safira sih kita jadi gini, mungkin kalau di travel lain itu tanggal keberangkatan dan tanggal keberangkatan umroh itu mungkin belum pasti ya. Tapi kalau di Safira itu kita sebelum bikin brosur atau sebelum brosurnya keluar itu kita sudah pastikan maskapai dan hotel itu sudah confirm. Jadi tanggal keberangkatan yang bisa dibeli di Safira itu banyak. Dalam satu bulan itu kita bisa 6 sampai 10 kali keberangkatan umroh dalam satu bulan. Ya. Dan itu insya Allah tanggalnya juga tidak berubah-berubah. Jadi tanggalnya Safira itu sudah pasti karena hotel dan maskapainya juga sudah pasti. Terus perlengkapannya Safira itu insya Allah bagus ya Mbak. Tahun ini kita collab sama Ria Miranda, desainer Ria Miranda. Kalau kalian belum tahu bisa browsing ya sama Ria Miranda. Jadi perlengkapan umrohnya Safira itu bisa dipakai lagi gitu. Setelah umroh itu masih bisa dipakai lagi karena perlengkapannya bagus-bagus, eksklusif perlengkapan. Itu sih Mbak. demikian ulasan mengenai Safira Tour and Travel Blitar yang terus berkomitmen untuk memberikan kepercayaan yang terbaik untuk masyarakat. Saya Nila Nadida Hanifa dari program Studi Manajemen Dakwah. Saya Nila Nadida Hanifa dari program Studi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Haji dan Umroh. Pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.